Kalau di sini, gue ngerasa seneng banget, susah seneng bareng, olahraga bareng, pokoknya ketawa-ketawa bareng. Banyak deh kenangan-kenangan yang ada di sekolah ini, termasuk di kelas gue. Walaupun kadang-kadang gue ngerasa capek banget. Bayangin, dari jam 7 sampai dengan jam 2 itu kita dijejelin terus tuh sama pelajaran, didoktrin sama pelajaran. Ya mendingan gue tidur aja deh. Ikut musik, Bu. Antar Bu. Ya, di sini dulu. Ya, menurut gua sih sekolah di Semance itu kalau lo pada tahu mah anak-anak yang misal telat gitu tuh manjat. Sebenarnya niatnya bagus tuh, manjat-manjat pagar. Jadi dia tuh ada rasa motivasi yang tinggi untuk belajar di sekolah ini. Cuman waktunya aja ya. Cuman ya karena dia mungkin jamnya terlalu lambat ya di rumah, beda sama jam sekolah. Mungkin beda, itu mungkin lagi sial. Apa jamnya lagi baterai lagi lowbat. Walaupun manjat pagar berduri yang dihadang oleh dua penjaga kita, pintu barat dan timur, yang Rahim dan Andi. Dan semoga pesan gua sih, yang buat telat terus telat aja nggak apa-apa, nggak akan dimarahin kok. Paling cuma di push up doang, olahraga lah Pak. Ya, tangan lo gede kayak gini. Banyak istilah zaman sekarang, ada yang bilang lebih jadi lebay. Anak kampungan dibilang alay-alay, cewek gampangan dibilang jobloy. SMS huruf gede, huruf kecil bikin pusing. Huruf I diganti pakai tanda seru. SK, RG, GR, UG, MSK, bukan PSK. Semua disingkat biar lebih cepat. Cinta adalah anugerah yang sangat terindah dari Tuhan, hingga membuat kita bahagia, sangat bahagia. Seakan-akan dunia hanya milik berdua. Tetapi kadang cinta bisa tak berdaya karena dikhianati. Thinking of leaving him, but I'm afraid it might hurt him. All I want is for everything in the right place. She machine on the glue.
fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will. Menurut kalian itu futsal itu apa sih? Olahraga futsal itu semacam olahraga bergu yang sama dengan kayak sepak bola, tapi dalam lingkup kecil dia. Dia main bergu, kekompakan yang diadu kekompakannya, skillnya kayak FIFA Street, semacam FIFA Street. Betul nggak tuh? Betul. Ya, tapi di futsal itu nggak harus cuma fisik yang kuat. Jadi di futsal itu selain harus punya fisik yang kuat, kita harus cerdik lah. Ibaratnya cerdik memainkan bola, mengalirkan bola ke teman-teman yang lain gitu. Kelas 3 sekarang tuh kayak gimana sih, Pak? Jawaban dari pertanyaan itu ada dua. Yang pertama dari sisi sikap ya, yang kedua dari sisi akademis. Kalau dari sisi sikap, kita bisa membandingkan ternyata ini ada kemajuan khusus di bidang disiplin dan perilaku. Jadi anak kelas 12 sekarang cenderung lebih baik daripada anak-anak sebelumnya gitu ya, baik itu IPA maupun IPS. Yang kedua dari sisi akademis. Nah, kalau dari sisi akademis kita kan belum melihat secara nyata hasil akhir dari prestasi akademis siswa. Biasanya dapat dilihat dari yang pertama jumlah lulusan yang bisa diterima di perguruan tinggi, kemudian yang kedua rata-rata nilai ujian akhir nasional. Senang banget nih dapat medali sebanyak segini sama piala. Itu ceritanya gue sendiri, gue seneng banget. Terus gue akan membanggakan SMA 1 Cirebon lagi dengan nasional Agustus nanti, Asian School 2010. Semoga gue terima di sana. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Di antara pilihan itu akan menunjuk lo menjadi orang yang biasa aja atau orang yang berprestasi. Tapi jika lo udah memilih untuk menjadi orang yang berprestasi, lo harus konsekuensi terhadap hal tersebut dan selalu yakin dan optimis untuk mengejar cita-cita lo. Dan dunia akan selalu mengapresiasi orang-orang yang berprestasi. Salah satunya adalah ini. Gue telah berusaha untuk menjadi orang yang berprestasi dan apresiasinya adalah ini. Terima kasih untuk guru-guru yang membimbing saya salah satu orang yang prestasi. Terima kasih untuk kepala sekolah, Pak Wakasek dan guru. Semoga semakin oke. Gundul-gundul pacucuk gelengan, nyunggi-nyunggi wakukuk gembelengan, wakung glimpang segane dadi saratan, wakung glimpang segane dadi saratan. Buat Pak Asep, makasih banget kenangan-kenangan indah rambut botak saya ntar ini ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah lo kena. Tapi justru itulah Pak Asep, kita bisa jadi lebih disiplin untuk memangkas rambut kita agar kita bisa jadi anak yang bersih.
Mbak, Ya. suka dukanya jualan di sini apa sih, Mbak? Ya sukanya itu enak sih di sini mah bisa banyak temen kalau bagi bagatanya ya bisa akrab sama anak-anak siswa sih enak lah. Dukanya kalau jajan itu banyak yang kadang ada yang minta murah lah padahal tahu sendiri ya sekarang kan apa-apa mahal. Terus kadang di sini yang paling sebel banget tuh ada anak siswa yang nggak bayar gitu. Siapa tuh, Mbak? Ya adalah masa yang betul ngasih tahu. Sebutin aja nggak apa-apa, Mbak? Nggak enak lah nantinya. Tapi sekarang sih dia udah pernah ditegur sih, cuma tegur secara halus lah. Terus akhirnya ya dia berani lagi. Sebenarnya ya pernah nggak berani gini nih. Ngerokok tak? Ya iyalah ngerokok. Ngerokok itu ya salah satu kebutuhan pokok lah, kebutuhan pokok kita. Kita kalau orang lain mungkin kalau nggak ada nasi bisa menderita. Kalau kita beda ya. Kalau kita harus ada rokok. Ya minimal sehari itu 3 batang lah. Itu juga kalau orang yang bisa nahan. Lagi lampu kan. Terus Menurut lo orang ngerokok tuh gimana sih? gue orang ngerokok itu biasa aja, rusak badan kalau ngerokok ini. Cuman buat apa sih namanya kalau itu tuh fasilitas kita juga ya, masuk fasilitas kita. Apalagi habis makan gak ngerokok, aduh kayaknya ada yang ngeganjel nih di ginjal nih kayaknya nih, di hati sini ya ada yang ngeganjel kayaknya kalau nggak ngerokok. Jadi habis makan tuh kata orang-orang mah nggak jadi daging lah ibaratnya. Oh, nikotinnya kan dikit nih. Iya nikotinnya tuh. Jadi nggak terlalu berbahaya juga. Iya. Nggak, the best banget lah pokoknya, the best rokok itu. Ya bener, ngerokok itu apa? Bisa bikin kita sukses juga. Obat pengangguran ngerokok itu sebenarnya. Orang-orang sukses aja ngerokok juga kan. Orang-orang kaya ngerokok juga. Kenapa kita enggak ya? Kenapa sih setiap orang harus beribadah? Jadi kenapa setiap orang disuruh ibadah?
Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 di mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah. Di sini maksud ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan dari bangun tidur hingga tidur lagi dikarenakan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik dan diniatkan karena Allah, itu sudah ibadah. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia sudah memiliki tugas, yaitu untuk beribadah pada Allah, untuk meyakinkan, untuk tetap menjalani sebuah tugas kita ini dari sekarang dan hingga akhir kita hidup di dunia ini. Menurut kalian UN itu apa sih? Penting nggak buat kalian? Menurut gua UN tuh kita gecoy. Oh iya kita program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Yang kurang penting sih menurut kita. Iya, bagi kita sih kurang penting UN tuh ya. Karena UN itu hampir sama dengan ujian sekolah. Masa kita sekolah 3 tahun ya? Tentuinnya seminggu. Iya, fair nggak? Enggak norak. Enggak penting. Nggak penting. Lupa gua. Nah, khususnya untuk kelas 3 sekarang. Tolak UN itu nggak penting, programnya juga masih banyak kebocoran soal. Apa gunanya coba? Mending UAS kalian yang ada di sekolah, yang tahu kita sekolah, yang tahu kita belajar sekolah, lulus sekolah, hidup sekolah. Ya pesan-pesannya sih tiadakan UN tahun kita. Oke lah kalau begitu. UN itu hanya untuk membebani kita aja. Bikin kita stres, depresi, bunuh diri tuh ada tuh di sekolah lain. Tapi untungnya semacam enggak sih. Biasanya UN itu ya. Intinya sih tiadakan UN. Jangan gitu nanti kita lulus gimana? Sekolah Pak Sarjo. Oh ya udah. Pak Sarjo, I love you. Pak Sarjo, gua lulus. Wow, gua lulus SMA. Yang bikin gua kangen teman-teman gua kayak Takim, Buluk, kan kita sering mabal bareng tuh. Jadi kalau gua pengennya nanti kuliah bareng mereka berdua. Asik. Biar kita tuh senang-senang bareng lagi kayak di sekolah. Terus yang bikin gua kangen lagi di makanannya di kantin, murah-murah, bisa nggak usah bayar, langsung cabut ke kelas. Itu kerjaan si gua itu tuh. Terus ada lagi samuan yang bisa bikin gua kangen di sekolah ini. Siapa tuh? Ada deh. Iya. Pokoknya gua bakal kangen banget sama Semancil. Kalau gua udah lulus, dapet kuliah, doain gua ya dapet kuliah ya. Jangan sampai gua balik kesini lagi. Semancil tuh gue kangen sama kantinnya. Oh, makanannya lengkap pokoknya. Makan kesukaan gue ada semuanya. Makanan yang kayak gimana tuh? Ya macamnya nasi tek-tek, lenggang sama yang lainnya. Lengkap deh pokoknya. Kalau orang yang bikin lo kangen gitu, pengen ketemu terus gitu. Oh, itu banyak banget. Temen kelas gua sama anak-anak sisal semua deh pokoknya. Ada di sini orangnya? Oh, ada. Siapa tuh? Ini si Backbone. Baterainya ada lagi. Pokoknya semua temen-temen gua pasti mereka. Bagi saya sih bangga banget. Soalnya di sekolah ini banyak kenangan yang bagus-bagus. Terus selain itu guru-gurunya baik-baik. Selain lucu-lucu ya baik juga. Gue bangga banget sekolah di sini karena bisa masuk bisa bergabung sama tim basket Universitas Cilegon yang katanya sih ditakutin sama semua sekolah. Wih, bener banget ya. Kita kan satu tim ya. Apalagi tim ceweknya tuh, gila nggak? Bagus banget. Ya pastinya bangga lah sekolah di sini. Terus kita juga dapat sahabat ya. Kita berdua sahabatan dari kelas 1 loh. Kita ketemu di SMA 1.
ya, saya sangat bangga banget sekolah di sini. Soalnya karena guru-gurunya itu tuh oke-oke banget. Apalagi cara ngajarnya juga menarik. Terus kegiatan belajar mengajar dari Semancil itu tuh beda banget. Karena kita tuh dituntut untuk bisa lebih mengembangkan bakat yang kita punya. Saya juga punya teman-teman yang selain dia tuh care, mereka tuh pinter-pinter dan mereka tuh berprestasi. Jadi bangga kalau misalkan kita ada di sebagian orang-orang yang berprestasi. Kita aja. Buat yang anak kelas 3-nya nih, selama lo sekolah di Semancil, lo bangga? Gue bangga banget. Sekolah di Semancil. Apa yang bikin lo bangga? Yang bikin gue bangga sih sekolah di sini, guru-gurunya, habis itu anak-anak. Iya, anak-anaknya asik-asik. Oh gitu. Buat yang anak kelas 2-nya, pesan-kesannya dong buat anak kelas 3 yang sekarang. Yang berdua nih. Kelas 3 asik sih. Baik, gokil. Tapi ada juga nyebelin ya. Bisa juga. Oh gitu. Konyol banget kalau udah ngeliat yang namanya manjat-manjat pagar itu anak kelas 3 semuanya. Tapi kelas 2 ada tahu. Iya, tapi pikir ya anak kelas 3. Pesannya? Pesannya ya semoga sukses di kehidupan yang akan datang. Amin. Bawa nama baik semuanya. Amin. Oh gitu. Ya udah. Makasih ya. Ya. Sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Semua di masa lalu, arti sahabat yang takkan terlupa, penuh kisah yang bahagia, dalam arti canda tawa bersama. Seakan-akan semuanya berlalu, sampai di hari yang telah kutunggu. Kita harus mengerti, arti persahabatan untuk bersama. Mari semuanya kita bernyanyi Kemana? Malas sekolah.
Emang lo mabel sama siapa aja biasanya? Biasanya sama 5D. Siapa aja tuh? Derby, Dedi, Derry, Dias, Dimas, 5D. Oh. Suatu saat nanti kalian akan menjadi manusia yang sukses dan lebih sukses dari siapapun juga, berguna bagi nusa dan bangsa. Sip, sip, kasihan. Pesan gue seneng banget jalan sekolah di Semancil,